kita misalnya mau jaring ikan, di tempat di situ adalah banyak sekali sumber ikan, kan gampang dapat ikan. Karena kita nggak tahu ya, akhirnya jaring saya tebar kemana-mana, ya akhirnya dapatlah yang masuk di PNS itu. Nah inilah pengalaman yang menurut saya negara harus hadir. Padahal kan kita ini adalah orang yang sebetulnya SDM, yang sudah memiliki modal. Cuman modal ini mau kita investasikan di mana, kita nggak tahu. Kalau saya punya banyak referensi, saya lebih siap untuk menjawab apapun ya. Tapi kalau misalnya kita itu kurang, ya artinya kita akan juga terbatas jawaban yang kita bisa berikan. Sama ketika itu tadi AI dan sebagainya itu adalah masuk secara masif. Mau tidak mau kita harus menyediakan di situ ruang-ruang pelatihan yang sangat besar. Negara harus di sini adalah menginvestasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Salam Kagama, Guyub Rukun Migunani. Kali ini di podcast Kagama atau Pod Kagama yang kedua, kita kehadiran tamu, salah satu pengurus PP Kagama, Prof. Anwar Sanusi. Saya panggilnya Mas Anwar ya? Iya, terima kasih. Selamat datang nih, kelihatan Prof. Lebih muda lagi lah ya. Terima kasih. Mas Anwar ini selain sibuk di PP Kagama, tentu ada tugas utama dari Mas Anwar sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Nah kali ini Mas Anwar kita sedikit ngobrol nih. Bagaimana Mas Anwar dengan tanggung jawab besar sebagai Sekjen, program-program apa yang sekarang kementerian jalankan, dan mungkin yang pertanyaannya agak sedikit kami dari Kagama ingin tahu, apa sih value-value UGM atau Kagama yang mempengaruhi kebijakan dari Mas Anwar? Yeah. Monggo Mas. Terima kasih Mas Ajar ya, terkait dengan program unggulan ya yang dilaksanakan Kemnaker, dan saat ini saya bagian dari di dalamnya mengawal. Yeah. Itu adalah satu, kita penguatan pasar kerja Indonesia. Jadi kita ini kan ingin adanya sebuah tempat untuk menjadi hub lah dari sisi demand dan supply ketenaga kerjaan. Nah, kita selama ini kan selalu bicara adanya problematika link and match, mismatching. Karena memang tadi ya tidak ada di situ pertemuan yang sangat istilahnya saling mengetahui antara demand dengan supply ketenaga kerjaan tadi. Kalau kita bicara demand, tentunya di situ kan kita harus tahu kebutuhan dari lapangan pekerjaan, atau katakanlah di situ adalah profesi yang diinginkan baik oleh pemerintah, kemudian swasta, atau bahkan juga masyarakat dalam dan di luar negeri. Seperti misalnya jenis pekerjaan apa yang dibutuhkan, kompetensi apa yang diinginkan, yang diperlukan. Nah kalau kita sudah tahu, tentunya ini kan akan menjadi informasi yang sangat berguna bagi sisi supply. Sisi supply dari ketenaga kerjaan kan satu, institusi pendidikan. Yang kedua adalah lembaga-lembaga pelatihan. Yang dua-duanya ini memiliki peran yang saling melengkapi, komplementer ya. Yang satu memproduksi orang agar bisa berpengetahuan lebih baik. Yang satu adalah memiliki keahlian yang yang memenuhi. Ini yang pertama yang kita dorong, adanya sebuah pasar kerja Indonesia yang lebih inklusif. Pasar kerja Indonesia yang lebih inklusif. Artinya labor market inklusif labor market. Apalagi tantangan ke depan ya, tantangan misalnya ketika kita berbicara dengan Gen Z, Gen Y, kemudian kita berbicara tentang misalnya green job, kita kemudian green economy, apapun itu kan memberikan di situ kan kita harus betul-betul memiliki semacam katakanlah skenario yang tepat untuk merespon tantangan itu, terutama skenario ketenaga kerjaan. Nah yang kedua yang juga kita dorong adalah bagaimana kita ini juga ketika yang namanya orang bekerja
atau ketenaga kerjaan, kan kita menyiapkan SDM. Ya, ya. Jadi kita ingin SDM yang kita bangun, kita ciptakan adalah SDM yang betul-betul dia adalah memenuhi standar dari di situ adalah pasar kerja. Makanya kita melakukan transformasi dari balai-balai latihan kerja, yang mana itu adalah merupakan sebuah katakanlah tempat. Di sini adalah forum untuk mencetak orang-orang yang terampil itu. Beberapa strategi yang kita lakukan adalah melalui satu reformasi dari sisi kelembagaan. Jadi kita lembaganya itu ya kita ciptakan lembaga yang memang betul-betul tepatlah untuk di situ menjadikan ini sebagai betul-betul lembaga pelatihan yang tidak birokratis kan itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus melakukan di sini adalah pembenahan dari sisi tenaga kepelatihan, instruktur. Instruktur kan harus kita berikan di situ modalitas pengetahuan yang lebih agar mereka tentunya adalah menjadi mitra pelatihan yang baik. Kemudian yang ketiga, yang juga kita menjadi prioritas adalah bagaimana kita di sini adalah merespon gelombang besar angkatan kerja milenial dan Gen Z. Nah ini menarik ya, karena apa? Mereka ini kan mewakili sebuah kelompok besar dari angkatan kerja yang memiliki nilai-nilai, pandangan nilai yang memang di situ adalah mungkin berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi X, generasi baby boomers berbeda. Nah inilah yang kita harus menyiapkan mereka ini, karena mereka ini jumlahnya sangat besar. Dari aspek regulasi juga harus kita lakukan penataan. Kemudian dari sisi aspek tentunya adalah, karena regulasi kan luas, termasuk bagaimana dia hubungan kerja, yang memang agar dia itu betul-betul merasa ini adalah betul-betul sesuai dengan karakter mereka itu. Nah ini ada 3 program, sebetulnya kita memiliki pendekatan namanya 9 lompatan, tapi saya tidak akan menyampaikan semuanya ya. Cuma kalau 9 lompatan tadi kan saya izin nih Mas Anwar ya, tadi menyampaikan hub Indonesia yang kerja yang inklusif, kemudian tantangan Gen Z, kemudian mungkin saya melihat disparitas infrastruktur untuk di seluruh Indonesia ini kan Mas Anwar agak challenging. Jadi sebelum mohon kiranya bisa disampaikan sedikit dengan beragam tantangan seperti itu, termasuk Gen Z yang ramah ataupun melek sosial media yang kemudian banyak ekspektasi, itu kira-kira bagaimana nih Mas Anwar untuk mengelola hal itu dan memenuhi kebutuhan itu? Ya, betul. Jadi tadi ya karakter Gen Z itu, mereka itu kan memiliki literasi digital yang lebih lah dibanding dengan sebelumnya. Ditambah juga pemahaman mereka terhadap istilahnya pengetahuan yang juga lebih cepat. Plus juga adalah dia kemampuan untuk bahasa ya. Terutama adalah yang bahasa asing kan juga bagus juga. Nah ini tapi juga mereka memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah dari berbagai kita melakukan komunikasi dengan HRD yang ada di perusahaan-perusahaan, kadang-kadang mereka itu memiliki loyalitas yang cukup rendah. Loyalitas yang cukup rendah. Ya, artinya gampang sekali keluar masuk ya. Karena mungkin merasa hebat terus gampang. Iya. Jadi apakah itu merupakan sebuah katakanlah dulu ketika saya waktu awal-awal bekerja, itu kan ada pertanyaan yang dilakukan oleh orang asing mengatakan gimana untuk bekerja di Indonesia. Kalau di tempat kita itu kan lifetime employment dulu loh ya. Artinya orang masuk di dalam satu lapangan pekerjaan ya disitulah sampai dia kerja sampai pensiun. Nah kalau di tempat lain waktu itu sudah mulai, dan saat ini kita adalah masanya hal itu terjadi. Sehingga tentunya apa yang harus kita lakukan ini tentunya adalah penyesuaian regulasi. Kan pemerintah itu sebetulnya kan menjalankan 3 fungsi toh. Fungsi yang pertama regulating, kemudian implementing, kemudian yang ketiga adalah advocating. Nah, fungsi yang tidak pernah akan hilang itu adalah regulasi. Adalah karena memang yang namanya kita sebagai organisasi publik adalah memiliki kewenangan untuk mengatur, dan mengaturnya di pemerintah. Tapi di situ yang namanya implementing kan bisa dilakukan oleh bukan pemerintah, masyarakat
kalau swasta boleh. Advokasi, pendampingan bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat. Sehingga dengan kata lain, kita harus menciptakan regulasi yang betul-betul ramah dengan yang namanya kelompok yang tadi, Gen Z dan sebagainya itu. Ini adalah apa namanya, kalau kami menyebutkan bukan ini ya, kalau ramah berarti kan adalah adaptive regulation. Adaptive regulation, Ya, menarik ini ya. regulasi yang adaptif, ya, artinya bukan regulasi yang memang istilahnya template dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi kalau seperti itu ya menurut saya kita akan mengalami sebuah di situ adalah problematika regulasi yang kita keluarkan itu adalah ternyata tidak nyambung untuk menjawab pertanyaan atau tantangan kekinian itu. Kalau kita tidak adaptif gitu. Menarik ini ya, Mas Anwar, dinamika pengelolaan, kemudian menyiapkan angkatan kerja yang selaras dengan kebutuhan zamannya, kemudian di sisi lain pemerintah juga harus memastikan regulasinya adaptif ya untuk kebutuhan pasar kerja. Jadi mungkin ada satu pertanyaan nih, satu lagi Pak Mas Anwar, bagaimana kemudian tadi Mas Anwar menyebutkan salah satu selain regulasi, kementerian ini punya BLK seluruh Indonesia nih Mas Anwar ya, dan itu saya yakin jadi salah satu tools paling besar untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, kebutuhan zamannya, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, ada artificial intelligence. Tapi sebelum Mas Anwar menjawab situ, nanti kita tunggu sebentar lagi, kita agak break sebentar ya. Semangat alumni dari masa ke masa memberi kontribusi nyata. Munas Kagama satukan semua asa, strategis bersinergi membangun bangsa negara. Munas Kagama 2024, mari satukan semangat. Ya, terima kasih Mas Anwar tadi menjelaskan detail tentang regulasi adaptif. Tapi mohon bisa ngobrol lagi nih tadi yang penyiapan Gen Z seperti apa dan apa saja kira-kira program yang akan yang mungkin sudah dilaksanakan dan ada hal lain apa yang untuk memastikan itu bisa terlaksana, Mas Anwar? Ya, terima kasih. Jadi gini ya, kita bicara data dulu. Data dulu terkait dengan angkatan kerja, kelompok umur yang kita kategorikan Gen Z dan Gen Y. Ini kan jumlahnya di atas 52%. Wow, sangat besar, artinya sangat besar, dan tentunya kalau kita tidak tepat untuk melakukan istilahnya di sini pengelolaan kepada kelompok angkatan kerja itu, kami khawatir banyak sebetulnya adalah potensi yang terbuang, potensial loss itu loh. Makanya kami menempatkan yang namanya Gen Y dan Gen Z ini di dalam sebuah tempat yang sangat istilahnya penting untuk kita mendesain kira-kira program apa yang tepat untuk mereka. Nah, salah satu yang kita dorong adalah ada dua. Yang satu adalah bagaimana kita menyediakan ruang bagi mereka untuk tadi berdiskusi, ngobrol, kemudian katakanlah di sini adalah di situ brainstorming idea kan. Nah, kami menyebutkan agar memang istilahnya agak biar ke nilainya Gen Z-nya ada namanya talent corner. Talent corner namanya. Ya, talent corner ya. Tuh, Mas Silakan. Jadi ada pojok-pojok talenta ya, corner pojok-pojok talenta, dan itu ada hampir di setiap balai latihan kerja, atau namanya sekarang itu adalah balai pelatihan vokasi dan produktivitas. Balai pelatihan vokasi dan produktivitas. Talent corner. Dan itu gini, kan balai pelatihan vokasi dan produktivitas ini kan dia punya workshop banyak. Tapi yang tidak penting instruksinya, karena kita ingin memberikan ruang, tempat kepada mereka, sisakan satu tempat untuk menjadikan anak-anak muda itu nyaman untuk di situ. Namanya talent corner.
Contohnya yang sudah ada misalnya ada di Bekasi, ada di Bandung, ada di di Semarang, ada di Solo, banyak sekali. Kalau mereka biar punya opportunity itu yang anak-anak muda, apakah harus mendaftar Mas Anwar atau apakah dinas lokal atau kementerian punya mekanisme seperti apa Mas Anwar? Gini, kalau yang terkait sebetulnya pendaftaran pelatihan ya memang kita memiliki sistem namanya Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan atau disingkat Siap Kerja. Siap Kerja nih ya. Ya, Siap Kerja, ya ada aplikasinya dan di situ istilahnya seseorang bisa istilahnya di situ ada informasi di dalam Siap Kerja itu Skill Hub. Ya, Skill Hub itu adalah informasi di situ pelatihan-pelatihan apa yang diselenggarakan oleh Kemnaker. Kemudian tempatnya di mana saja. Kemudian yang ketiga output dari pelatihan itu apa? Makanya itu Skill Hub. Terus kemudian yang kedua, pelayanan yang terkait dengan Sertihub. Sertihub. Jadi sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi. SKKNI kan ya. Itu menarik itu sebenarnya. Ya, karena gini, kan dengan sertifikasi ini akan menjadi modalitas bagi tentunya adalah pemegangnya ketika dia adalah melamar pekerjaan. Makanya dalam setiap event saya sudah menawarkan kepada kampus. Ketika lulus itu jangan hanya memiliki ijazah, tapi juga sertifikat kompetensi. Sepakat tuh Mas Anwar. Nah ini akan menjadi semacam ibaratnya kalau kita mau perang, senjatanya cukup lengkap. Iya, iya. Jadi ada something that can be proved, bahwa certain competence adalah saya kompeten. Itu ya. Jadi kalau ini nih teman-teman misalnya UGM atau mahasiswa yang baru lulus, tadi Mas Anwar menyampaikan coba searching Siap Kerja. Oke. Menarik itu karena tadi kata kuncinya ijazah saja dengan kondisi sekarang bukan tidak cukup tapi perlu ditambahi dengan sertifikasi yang memang sudah tersedia. Kalau istilahnya dulu pada saat COVID itu kenal kan booster kan? Iya. Ya, jadi setelah vaksin masih ada booster lagi. Ya, ini kan jadi dengan booster ini orang misalnya ketika mengetok pintu lamaran membawa lebih pede ya bahwa ini ijazah saya ini dari UGM. Nah, alhamdulillah. Kemudian saya ada sertifikat kompetensi misalnya tentang desain grafis. Dengan ini ya tentunya pihak dari perusahaan lebih mantap lah untuk itu. Kemudian ada tadi pelayanan yang menyangkut namanya kita kenal adalah BizHub. BizHub itu Business Hub gitu kepanjangannya. Business Hub ya, Business Hub. Business Hub ini adalah sebetulnya program yang tadi kaitannya dengan talent corner tadi. Jadi memang ada program yang kita dorong seseorang bukan hanya nanti menjadi pekerja, tapi menjadi wirausaha. Jadi ada program-program namanya tenaga kerja mandiri yang itu adalah kita dirancang untuk membuat desain proposal. Dan di situ dari proposal itu juga ada semacam di sini adalah semacam supporting anggaran kecil sebagai sebuah katakanlah di situ inkubasi bisnis. Dan itu kalau bisa besar kan bisa kita gandengkan dengan perbankan, dengan mungkin kementerian lain yang memang menyediakan modal-modal yang bisa kita manfaatkan. Nah, yang keempat adalah yang terkait Career Hub. Jadi tadi Skill Hub, Sertihub, BizHub, dan Career Hub. Jadi Career Hub ini adalah tadi menyediakan informasi terkait dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa dimanfaatkan. Para employer bisa bagian dari itu ya. Tadi kembali ya, kami ingin Kemnaker itu dengan memiliki tadi Inclusive Labor Market Information System. Siap kerja tadi. Semua aset SDM kita setelah masuk dia adalah memberi profilingnya ini masuk. Ketika ada lowongan kita tinggal dapat feeding informasi. Ini ada lowongan. Lowongan apa? Misalnya terkait dengan saya mengisi, saya alumni ini, saya punya sertifikat ini. Kemudian ada lowongan yang terkait kita sampaikan. Itu. Ini menarik nih Mas Anwar program yang sudah dicanangkan gitu ya. Saya sih tetap pingin teman-teman yang menonton ini yang masih mencari sesuatu, sebenarnya saya yakin itu juga bukan hanya fresh graduate Mas Anwar, siapapun yang kemudian ingin masuk bagian dari Siap Kerja pun bisa mengakses itu ya? Bisa. Jadi gini kan, ketika kita berbicara adalah non fresh graduate ya, kan tadi Skill Hub.
Skill hub itu kan kita berbicara dalam 3 aspek, namanya yang pertama skilling. Skilling kan, artinya orang ketika lulus perlu misalnya di situ adalah penyesuaian terkait dengan keterampilan. Saya misalnya alumni teknik sipil. Ketika ibaratnya saya di dalam masuk dunia kerja baru langsung plug, kan tidak langsung semua adalah itu kompatibel kan. Ada sesuatu yang harus skilling yang harus kita di situ sesuaikan. Yang kedua kan bicara tentang upskilling. Artinya seseorang ketika sudah bekerja perlulah dia melakukan di situ adalah improvement dari sisi keterampilan. Karena dia kalau ingin maju ya tentunya dia harus memiliki modal lebih besar. Kemudian yang ketiga kan reskilling. Artinya ketika seseorang mungkin butuh tantangan baru, dia beralih profesi, kan dia melakukan namanya reskilling. Dan itu informasinya juga ada di skill hub gitu. Jadi menurut saya ya ini istilahnya sesuatu yang tadi memang menurut saya satu paket yang kalau seandainya kita betul-betul laksanakan, ini mudah-mudahan istilahnya tantangan ketenagakerjaan meskipun berat, tapi kita sudah menyiapkan sebuah desain yang memang di situ bisa merespon dari setiap tantangan yang kita hadapi itu. Mas Anwar tadi kan programnya ada, tapi saya yakin sebenarnya dalam konteks penanganan tenaga kerja kan tidak hanya tanggung jawab Kemenaker. Nah, kira-kira apa sih yang Mas Anwar harapkan? Apakah ada public participation, private sector, atau mungkin mitra-mitra kementerian lembaga lainnya yang dalam rangka berkolaborasi mensukseskan program-program ketenagakerjaan ini, Mas Anwar? Jadi begini, kami ingin juga terima kasih. Yang namanya Kementerian Ketenagakerjaan kan tidak menyediakan kerjaan. Ya kan? Namanya saja. Makanya di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya Ministry of Manpower, ada Ministry of Employment kan. Nah, ada Ministry of Labor. Ministry of Labor, nah ya kan. Tapi artinya apa? Memang Kemnaker ini adalah ibaratnya harus mengorkestrasi seluruh di situ kebutuhan dari pertama kan kebutuhan akan tenaga kerja yang diinginkan. Pencipta yang namanya lapangan pekerjaan kan sektor-sektoral kan, pertanian, kesehatan, kemudian perindustrian, etc. Nah, kita kan harus betul-betul mengorkestrasi ketika kesehatan butuh itu kan SDM apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, kira-kira gimana kalau orang sudah bekerja? Ini adalah dilindungi oleh sebuah sistem aturan ketenagakerjaan yang membuat mereka tuh nyaman bekerja. Makanya kalau dulu dikenal adalah relasi industri. Kalau yang ke depan ini kan adalah relasi kerja. Makanya misalnya orang dengan digital platform dan sebagainya kan terlindungi, termasuk di situ jaminan sosial ketenagakerjaannya. Nah, ini yang tadi saya katakan apa ini. Nah, yang kedua, kami sebetulnya menggagas di dalam ketika saya masuk di Kemnaker, dan itu pengalaman saya ketika saya masih di Kemendes, saya bawa salah satunya adalah kita nggak mungkin, yang namanya pemerintah itu adalah aktor tunggal untuk menyelesaikan masalah publik. Maka di sini harus ada keterlibatan termasuk seluruh pemangku kepentingan, salah satunya perguruan tinggi, Mas. Makanya kami menggagas namanya Forum Komunikasi Perguruan Tinggi untuk Ketenagakerjaan, Forkomtinag. Kita undang kampus-kampus untuk kita bareng-bareng tadi, mulai dari namanya formulasi regulasi, sampai kepada tadi mengawal program ini, gimana mereka juga ikut berpartisipasi. Wah, menarik nih Forkomtinag di kampus. Nah, ngomong-ngomong kembali kampus, ini mungkin Mas Anwar kalau boleh berbagi sedikit nih, bagaimana sih ketika kuliah di Gajah Mada, dan kemudian apakah program-program ini juga terinspirasi, waktu saya dulu setelah lulus, saya tahu apa sih yang saya dibutuhkan oleh para pencari kerja, kemudian ini muncul nih, siap kerja ini. Kira-kira apa sih Mas yang sekalian nih berbagi tentang romantisme dan sejarah di kampus biru ini, Mas Anwar? Ya, terima kasih. Jadi memang begini ya, saya lulus tahun 1993. Ya, lama banget lah, sudah 31 tahun yang lalu ya. Ya memang masanya tidak seperti satu, dan itu menurut saya betul-betul membuat bagi saya ini kita harus hadir yang namanya negara. Makanya ketika lulus waktu itu kita tidak pernah ibaratnya terlalu banyak informasi saya mau berkarir di mana. Makanya tadi kan karir hub tadi kan.
Artinya padahal kan kita ini adalah orang yang sebetulnya SDM yang sudah memiliki modal. Cuman modal ini mau kita investasikan di mana kita nggak tahu. Ya pilihan satu-satunya waktu itu saya PNS ya akhirnya jadi pegawai negeri sipil lah itu. Karena memang waktu itu belum ada referensi gambaran siap kerja tadi itu ya. Nggak ada. Kalau misalnya mungkin waktu itu referensi ke gambaran misalnya kalau kerja di swasta. Kita kan ada di situ informasi prospektus yang kerja di swasta. Kalau saya kerja di swasta, mungkin karir saya bisa gini. Nggak ada waktu itu. Jadi ada semuanya. Artinya kayak ibaratnya kita nggak tahu kalau gini. Kalau kita misalnya mau jaring ikan di tempat di situ adalah banyak sekali sumber ikan, kan gampang dapat ikan. Karena kita nggak tahu ya, akhirnya jaring saya tebar kemana-mana, ya akhirnya dapatlah yang masuk di PNS itu. Nah inilah pengalaman yang menurut saya negara harus hadir. Manakala kita punya data besar, kalau data sekarang sudah dari sisi supply, kita data lulusan ada ya dari kampus semuanya. Tapi sebetulnya di sini kan masih ada tambahan lagi, harus ada di sini adalah istilahnya mediasi ya, antara tadi supply dengan demand-nya ini. Ini makanya kita ingin kumpulkan data supply dan demand ketenagakerjaan dalam satu tempat wadah yang kita sebut adalah di dalam pasar kerja Indonesia itu. Nah, tadi kan di pasar kerja Indonesia ataupun siap kerja, Kemenaker sudah menyiapkan 5 langkah ya mungkin kalau saya nggak salah gitu. Ya. Tapi mungkin saya ingin ngobrol sedikit Mas Anwar. Mas Anwar pernah mengalami kuliah di UGM. Terus ini sebenarnya titip pesan nih buat yang sedang mungkin ingin mencari pekerjaan. Yeah. Kira-kira pemerintah sudah menyiapkan beberapa infrastruktur, tapi apa sih pesan-pesan buat lulusan UGM atau lulusan yang lain? Bagaimana mereka mempersiapkan diri dalam dunia kerja yang kekinian ini, Mas Anwar? Yeah. Jadi begini, artinya bukan berarti kita ini ibaratnya silahkan ini contoh enggak. Kita kan istilahnya hanya menyediakan referensi yang memang itu bisa dijadikan rujukan untuk pilihan karir ke depan. Nah, kami menurut saya tentunya ketika sekarang kan dunia informasi sangat terbuka. Jadi saya sangat berharap mudah-mudahan nanti manakala pasar kerja Indonesia itu sudah betul-betul sangat besar. Kita menyebutnya Pasker ID. Jadi Pasker ID. Manakala Pasker ID ini sangat besar, ini kita ingin betul-betul seseorang ini sejak dia SMA, karena angkatan kerja kita itu kan namanya usia kerja kan 15 tahun ke atas ya. Nah, ketika dia mulai masuk dalam usia kerja, dia sudah memiliki gambaran kira-kira ke depan ini pilihan saya kemana. Meskipun di dalam perjalanan waktu bisa saja orang berubah. Makanya tadi kan ada namanya misalnya reskilling. Nah, itu nggak apa-apa, tapi yang jelas sejak dia kuliah, dia akan betul-betul tahu informasi yang pertama. Di sini adalah masa depan kerjaan yang memang memiliki prospek jangka panjang itu apa saja. Dan ini kita ingin hadirkan di situ. Kita kan dasar itu kan critical job occupation kan. Artinya mungkin ini karena bicara pekerjaan masa depan dan kebetulan saya sama teman-teman kita punya Kagama AI ini Prof. Mas Anwar, dan saya jadi ketua Kagama AI. Ini agak menarik, mungkin saya sedikit membawa AI gitu ya, kecerdasan artifisial. Jadi prediksi beberapa riset itu di tahun 2030 nilai ekonomi dari kecerdasan artifisial itu akan nyampe di angka 366 billion USD. Sampai 2030 Indonesia punya potensi memanen ini, dan kemudian sudah ada beragam investasi terkait infrastrukturnya untuk cloud computing. Pemerintah juga seperti yang disampaikan Mas Anwar menyiapkan regulasi, tapi connecting the dot-nya adalah kesiapan tenaga kerja yang tadi selaras dengan kebutuhan zaman, dan sekarang kebutuhan zamannya adalah kecerdasan artifisial. Kira-kira apa nih Mas Anwar yang Kemenaker juga mengantisipasi terkait penyiapan tenaga kerja terkait artificial intelligence itu? Jadi gini, apapun tantangan yang kita hadapi, tentunya kita kembali kepada kesiapan kita untuk merespon. Nah, kesiapan itu akan sangat dipengaruhi oleh tentunya adalah sejauh mana kita memiliki banyak referensi.
Kalau saya punya banyak referensi, saya lebih siap untuk menjawab apapun ya. Tapi kalau misalnya kita itu kurang, ya artinya kita akan juga terbatas jawaban yang kita bisa berikan. Sama ketika itu tadi AI dan sebagainya itu adalah masuk secara masif. Mau tidak mau kita harus menyediakan di situ ruang-ruang pelatihan yang sangat besar. Negara harus di sini adalah menginvestasikan di dalam menginvestasikan ruang pelatihan, ya instead of pendidikan sangat tinggi, dan saya menurut saya amanat konstitusi kan jelas ya. Nah, ruang-ruang pelatihan ini harus penting kita berikan. Karena apa? Target kita 2045 198 juta angkatan kerja. Ini kalau tidak kita tadi AI dan sebagainya, saya rasa kita mungkin perdebatan tentang AI itu kan juga masih betul-betul ibaratnya ya terus bergulir. Dan kita hampir semua banyak sepakat, tidak semua akan menggantikan peran manusia kan. Artinya kan di sini dengan kata lain tadi harus kita menyediakan ruang-ruang pelatihan sebagai modal bagi seseorang mendapatkan referensi yang jangkauan banyak untuk dia bisa bertahan. Nah, menarik nih ya Mas Anwar sudah menjelaskan beragam hal, tapi saya masih punya pertanyaan satu lagi, kembali ke kampus nanti Mas ya, tentang bagaimana sedikit apa sih yang paling berkesan saat belajar di kampus di UGM yang membentuk Mas Anwar sampai sekarang ini. Nanti kita kembali ke situ Mas Anwar. Yes. Semangat alumni dari masa ke masa memberi kontribusi nyata. Munas Kagama satukan semua asa, strategis bersinergi membangun bangsa negara. Munas Kagama 2024, mari satukan semangat. Munas Kagama bakti untuk bertimik, guyup rukun migurani. Mas Anwar tadi menyebutkan Gen Z, anak-anak muda ini harus punya karakter nih dengan untuk menyiapkan diri untuk selaras dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Nah, saya punya satu pertanyaan nih Mas Anwar. Ada nggak pengalaman saat kuliah atau value entah itu UGM atau Kagama yang kemudian jadi pembentuk karakter Mas Anwar yang Mas Anwar yakin ini yang membentuk saya sampai sekarang ini Mas Anwar? Jadi gini, artinya memang Bulak Sumur itu memberikan menurut saya di situ bekal yang sangat luar biasa. Terutama bagaimana kita saat menjadi mahasiswa ini sesuatu yang amat sangat rasakan adalah bagaimana kita ini adalah ada di dalam sebuah tempat di mana yang namanya perbedaan, di mana yang namanya itu adalah ketidaksamaan itu mampu kita istilahnya kelola dengan baik, dan bahkan itu adalah ada sikap untuk saling menutupi, untuk saling kita ibaratnya di situ adalah menggenapkan dari yang kurang. Menggenapkan dari tidak mengurangi yang genap itulah. Tidak mengurangi yang genap. Nah, kalau modernnya sebenarnya kayak diversity inclusion-nya ada gitu. Right. Makanya sekarang yang disebut di situ kan guyup rukun ya. Guyup rukun migunani. Nah, ini spirit yang menurut saya luar biasa. Artinya guyup rukun ini adalah tadi unity in diversity. Ya, artinya Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa. Kita berasal dari berbagai background yang memang mungkin waktu itu background yang paling banyak itu adalah kesamaan ekonomi ya, kalau UGM waktu itu ya. Mas Anwar mau cerita sedikit nih pengalaman ekonomi masa kecil. Kalau dari sisi latar belakang budaya, latar belakang agama, latar belakang etnis beda. Tapi mungkin waktu saya kuliah banyak dipertemukan oleh kesamaan ekonomi. Artinya ya memang mahasiswanya banyak mahasiswa yang modal semangat ya untuk ekonomi belakangan ya. Makanya kalau mungkin ya kita gali informasi pengalaman hampir sama. Gimana istilahnya di situ bagaimana kita militansi kita bangun bagian kita untuk
tahap apa namanya survive Survive. Ya. dari kehidupan, Iya. survive for the fit. Kalau bahasa sekarangnya resilience, Pak. Resilience, Oke. resilient lah, Pak. Itu. Terus yang kedua adalah Migunani. Miku. Migunani saya rasa ini UGM mengajarkan sesuatu yang menurut saya ini ada dalam fondasi nilai yang saya yakini ya. Ada di dalam situ kan bagaimana manusia itu diukur bahwa itu masih manusia kalau dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, jadi kalau itu Ya. diterjemahkan di Mas Anwar sekarang, bagaimana lewat Kemenaker Mas Anwar merasa harus Bisa. punya kebijakan yang membantu orang Memberikan lain. bantu orang lain. Siap kerja tadi itu. Siap kerja tadi. Makanya konsep KKN itu kan pertama lahir dari UGM. Siap. Artinya adalah bagaimana kampus ini adalah juga memiliki semacam peran untuk bisa tadi adalah memberikan manfaat kepada lingkungan, kepada masyarakat. Nah ini yang menurut saya sesuatu lesson learn lah, yang saya sampai saat ini Guyup Rukun Migunani itu bukan semata-mata jargon, tapi ada betul-betul values yang mengendap di dalam sanubari, dan itu adalah terrefleksikan di dalam aksi-aksi yang saat ini kita lakukan. Oke. Jayalah agama. Jayalah kamu. Makasih Mas Anwar. Jadi Mas Anwar berbagi bagaimana kita tetap menghormati keberagaman, perbedaan untuk kemajuan Indonesia, dan juga ada manfaatnya. Tapi tadi sekali pesan ada yang Mas Anwar sampaikan, menjadi pribadi yang tangguh nih Mas ya. Ya. Kuat, dan jika butuh informasi, ini juga buat Bapak Ibunya yang nonton atau teman-teman, mampir ke Siap Kerja Mas ya. Yes. Ya, akhir kata, salam kagama Mas Anwar. Salam keagama. Guyup Rukun Migunani. Agama